Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi amarna bil ittihad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana bihubbil bilad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin alladzi arsala lil alamin ila yaumil ma'ad. Wa ba'du. Wa qala al musannif al imam al-syekhul akbar Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Summa innaka sa'altani 'anil 'ubudiyah wa hiya thalathatu asya'in ahaduha muhafazatu amr syar'i wa thaniha ridha bil qada wal qadar wa qismatillahi ta'ala wa thalithuha tarku ridha'i nafsika fi talabi ridha'illahi ta'ala. Summa innaka sa'altani, kemudian sesungguhnya engkau bertanya kepadaku, anil ubudiyah, tentang sebuah penghambaan. Al-Ghazali setelah menjelaskan bagaimana sejatinya kita dalam rangka menuju Tuhan, maka kemudian beliau pun melanjutkan dengan pertanyaan sang murid tentang persoalan penghambaan. Apa sih penghambaan itu? Abdun, ya. Penghambaan itu adalah sesuatu yang manakala engkau menyembah, beribadah kepada Allah, akan merasakan bahwasanya semakin kita beribadah, semakin kita tidak memiliki apa-apa. Semakin merasakan bahwa sang pemilik kita itu adalah Allah. Karena hamba itu ada tiga kan. Yang pertama adalah abdun, itu sesuatu yang dimiliki. Maka kalau dia sesuatu yang dimiliki, maka berarti dia tidak memiliki apa-apa, justru dia dimiliki. Siapa pemiliknya? Tuhan. Maka inilah kaitan antara abdun dengan Tuhan. Yang kedua, abdun itu adalah sesuatu yang menghasilkan, mengeluarkan aroma yang wangi. Itu abdun. Artinya dimanapun dia berada, dia selalu menebarkan kebaikan-kebaikan, wangi di tengah masyarakat. Yang ketiga, abdun itu adalah istilahnya anak panah. Itu kemana busurnya mengarahkan, maka kesanalah anak panah itu melesat. Apa busurnya? Busur itu adalah istilahnya apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kesanalah hamba tadi berjalan. Nah, maka kemudian kata beliau, penghambaan itu sejatinya wahiyya salasatu asya'in, ada tiga, yaitu yang pertama daripadanya adalah muhafazatu amr syar'i, menjaga perkara-perkara syariat. Jadi hamba itu tidak pernah meninggalkan syariat. Maka pada bagian sebelumnya, karena ini bab khisalut tasawuf ya, jadi perkara tasawuf, kita kadang-kadang agak anti dengan tasawuf. Padahal sebetulnya tasawuf itu sudah ada, bahkan semenjak Nabi kita itu menyampaikan dakwah. Hanya pada masa itu belum terbagi-bagi ilmu.
Kan muncul ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, itu kan belakangan Pak. Zaman Nabi nggak dikenal fikih, nggak dikenal. Bukan nggak ada fikih, ada fikih tapi nggak dikenal ilmu fikih. Nggak dikenal ilmu tauhid, tapi tauhid ada, tapi nggak dikenal ilmu tauhid, nggak dikenalkan. Ilmu tasawuf misalnya nggak dikenalkan, tetapi ada tasawuf. Misalnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak ya ayat dan hadis-hadis ya, yang berbicara tentang persoalan tasawuf ini. Misalnya ada sekelompok sahabat ya, wa humul ta'ifah, ada sekelompok al-muntamiyatu ilaihim, yang mereka itu disebut dengan kelompok ilaihimus sufiyah, kelompok sufi, atau disebut juga pada masa itu adalah ahlus sufah. Itu ada yang mengatakan sebanyak 70 sahabat. Ahlus sufah itu adalah mereka yang biasanya berdiam di pojok-pojok masjid. Itu pada masa Nabi, itu sahabat. Ya. Nah, singkatnya adalah Al-Ghazali bicara bahwa tasawuf itu ada dua perkara kata beliau. Yang pertama adalah al-istiqomah. Istiqomah ma'allahi ta'ala. Istiqomah bersama Allah ta'ala. Salah satu bentuk istiqomah itu adalah penghambaan. Sehingga ketika beliau menyebutkan istiqomah itu apa? Ayyafdiya hawdan nafsihi ala amrillahi ta'ala. Yaitu ayyafdiya hawdan nafsihi. Menebus egonya, kesenangan dirinya. Dengan ala amrillahi ta'ala, dengan melaksanakan perintah Allah ta'ala. Itu tasawuf. Lagi asyiknya kita tidur di waktu malam hingga subuh, asyik senang tuh, kita tebus, kita ganti dengan kita bangun dan salat subuh berjamaah. Itu tasawuf. Sederhana sekali. Nah, cuman kebanyakan kita menganggap tasawuf itu adalah orang yang sudah meninggalkan sholat. Itu yang salah besar kan. Ketika asyiknya kita tidur, nikmatnya tidur itu, kemudian kita ganti, kita tebus, kita paksa untuk bangun dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala, itu tasawuf namanya. Maka itulah Bapak Ibu, dalam beberapa hadis misalnya Nabi menyebutkan, dan kita bersyukur bisa sholat subuh berjamaah, bahwa inna azqalas shalah, sesungguhnya salat yang paling berat alal munafikin, atas orang munafik itu dua, salatul isya wa salatul fajar. Ini salat subuh berat sekali ya, yang kata Nabi, lau ya'lamuna ma fihima, kalaulah mereka tahu apa di balik dua salat ini, isya dan subuh tadi, la atauhuma, niscayakan mereka itu mendatangin keduanya meskipun merangkak, walau habwan, meskipun merangkak. Nah, itu kan jelas. Lebih ini lagi Bapak Ibu, ketika bicara istiqomah misalnya, karena orang tasawuf itu sesuatu yang sunnah jadi wajib Pak. Misalnya gini, sholat tahajud itu sunnah, tapi karena mereka terbiasa sudah, maka mereka paksakan bangun di waktu dini hari, jam 2, jam 3, untuk melaksanakannya. Itu istiqomah, itu tasawuf. Nah, yang kedua kata beliau, wasukunu anil khalq, wasukunu anil khalq, ya, as-sukun anil khalq. As-sukun itu tenang, anil khalq, dalam bergaul bersama dengan makhluk. Jadi tenang. Apa sih tenang itu? Jadi dua kan. Pertama adalah istiqomah dengan Allah, yang kedua adalah baik dengan makhluk lain. Ya makhluk itu ya manusia, ya binatang, lebih-lebih lagi manusia ya. Hubungan dengan alam. Dan
wa ahsana khuluqahu, dan sebaik-baik bergaul itu, sebaik-baik akhlak itu ma'nas, bersama dengan manusia, itu adalah wa amalahum bil hilm, berinteraksi itu lapang, bermuamalah itu lapang, hilm. Orang memuji, alhamdulillah, kembalikan itu kepada Allah pujian. Alhamdulillah, kita kan kembali kepada Allah. Orang mencela, menghina, enggak masalah. Karena yang mulia itu cuma Allah.